Bayangin, Siva mau pulang ke Bangka Belitung, tapi pilihan jalurnya banyak banget. Lewat pesawat mahal, lewat kapal mahal, lewat kombinasi darat laut ribet. Dari semua biaya, waktu, dan risiko yang beda-beda. Nah, daripada bingung cuman cari rute pakai feeling, gimana kalau kita cari rute paling optimal secara logika? Di video ini, kita bakal ngebahas studi kasus perjalanan ke Bangka Belitung dengan metode Dynamic Programming buat nentuin rute terbaik dengan perhitungan yang efisien dan terstruktur. Yuk bantu Siva hitung secara optimal. Teman-teman, coba perhatikan gambar ini. Ini adalah graf multistage yang menggambarkan seluruh kemungkinan rute perjalanan dari Bandar Lampung menuju Belitung. Setiap kotak mewakili kota yang bisa kita lalui, dan setiap panah biru menunjukkan arah perjalanan yang mungkin ditempuh. Kita mulai dari stage 1, yaitu titik awal perjalanan, Bandar Lampung. Dari sini, Siva bisa memilih untuk pergi ke 3 arah berbeda, yaitu menuju Liwa, Batu Raja, atau Bakauheni. Dari Bandar Lampung ke Liwa, jaraknya 225 km. Ke Batu Raja, jaraknya 260 km. Dan ke Bakauheni, jaraknya 89 km. Selanjutnya, kita masuk ke stage 2. Di tahap ini, ada 3 kota, Liwa, Batu Raja, dan Bakauheni. Masing-masing terhubung ke Tanjung Api-Api, Palembang, dan Serang, yang ada di stage berikutnya. Dari Liwa ke Tanjung Api-Api jaraknya 418 km. Ke Palembang jaraknya 345 km. Dan ke Serang jaraknya 384 km. Dari Batu Raja ke Tanjung Api-Api sejauh 269 km. Ke Palembang 195 km. Dan ke Serang 413 km. Sementara dari Bakauheni ke Tanjung Api-Api jaraknya 457 km, ke Palembang jaraknya 384 km, dan ke Serang 67,5 km. Disinilah mulai kelihatan banyak sekali kombinasi jalur-jalur yang bisa dipilih Siva. Lalu kita masuk ke stage 3, yaitu kota-kota transit besar seperti Tanjung Api-Api, Palembang, dan Serang. Dari sini, rute kembali bercabang menuju Mentok, Pangkal Pinang, dan Jakarta di stage 4. Dari Tanjung Api-Api ke Mentok jaraknya 57,8 km, ke Pangkal Pinang jaraknya 153,5 km, dan ke Jakarta 601,4 km. Dari Palembang ke Mentok sejauh 136 km, ke Pangkal Pinang sejauh 272 km, dan ke Jakarta 528 km. Dari Serang ke Mentok jaraknya 581 km, ke Pangkal Pinang 716 km, dan ke Jakarta 86,5 km. Lalu di stage 4, semua jalur itu mengarah ke satu tujuan akhir yaitu Belitung di stage 5. Dari Mentok ke Belitung jaraknya 188 km, dari Pangkal Pinang ke Belitung jaraknya 324 km, dan dari Jakarta ke Belitung jaraknya 477 km. Jadi, grafik ini membantu kita melihat bagaimana setiap keputusan di satu tahap akan memengaruhi pilihan di tahap berikutnya. Dengan angka-angka jarak yang sudah lengkap ini, kita bisa menghitung total jarak untuk setiap rute. Dengan struktur multistage seperti ini, kita bisa menggunakan metode Dynamic Programming untuk mencari rute terbaik bagi Siva, supaya perjalanannya ke Belitung menjadi lebih cepat, lebih hemat, dan lebih efisien. Keren kan? Dari sekian banyak jalur, nanti kita akan cari tahu mana yang paling optimal. Yuk, lanjut ke bagian perhitungannya. Oke, sekarang fokus kita masuk ke tahap perhitungan. Di bagian ini, aku akan jelaskan bagaimana jarak minimum dihitung secara bertahap, dimulai dari stage yang paling dekat dengan kota tujuan, lalu bergerak mundur ke stage sebelumnya. Pendekatan ini penting, karena disinilah dynamic programming benar-benar bekerja. Hasil dari satu stage disimpan, lalu digunakan kembali untuk menentukan keputusan paling optimal di stage berikutnya. Sekarang, kita masuk ke stage 4. Di stage ini, kota-kota yang ada sudah terhubung langsung ke Belitung.
Sehingga jarak minimum dari setiap kota bisa ditentukan secara langsung tanpa perlu berbandingan jalur. Untuk kota 8, Mentok, jarak langsung ke Belitung adalah 118 km, sehingga nilai minimumnya adalah F48 sama dengan 118. Untuk kota 9, Pangkal Pinang, jarak langsung ke Belitung adalah 329 km, sehingga F49 sama dengan 329. Sedangkan untuk kota 10, Jakarta, jarak langsung ke Belitung adalah 477 km, sehingga F410 sama dengan 477. Ketiga nilai ini kemudian disimpan sebagai hasil terbaik dari stage 4, yang mana nilai inilah yang akan kita gunakan kembali saat menghitung stage sebelumnya, yaitu stage 3. Nah, sekarang kita lanjut ke stage 3. Di tahap ini, setiap kota belum langsung menuju Belitung, sehingga kita perlu menghitung total jarak dengan cara menjumlahkan jarak dari kota ini ke kota di stage 4, dengan jarak minimum kota stage 4 yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Untuk kota 5, Tanjung Api-Api, terdapat 3 kemungkinan jalur. Jika melalui Mentok, total jarak menjadi 175,8 km. Jika melalui Pangkal Pinang, total jaraknya menjadi 482,5 km. Sedangkan jika melalui Jakarta, total jaraknya mencapai 1078,4 km. Dari ketiga pilihan tersebut, jarak paling minimum adalah 175,8 km, sehingga rute terbaik dari kota 5 adalah melalui Mentok. Selanjutnya untuk kota 6, Palembang, perhitungan dilakukan dengan cara yang sama. Melalui Mentok, total jaraknya yaitu 254 km. Melalui Pangkal Pinang, total jaraknya yaitu 596 km. Dan melalui Jakarta, total jaraknya yaitu 975 km. Maka, nilai minimum yang diperoleh adalah 254 km. Sehingga, rute optimal dari Palembang menuju Belitung adalah melalui Mentok. Terakhir, untuk kota 7 atau Serang, jika melalui Mentok, total jaraknya yaitu 699 km. Jika melalui Pangkal Pinang, total jaraknya mencapai 1040 km. Sedangkan jika melalui Jakarta, total jaraknya yaitu 563,5 km. Karena 563,5 km ini merupakan nilai paling kecil, maka jalur terbaik dari Serang menuju Belitung adalah melalui Jakarta. Dan demikian, hasil perhitungan di stage 3 sudah didapatkan dan siap digunakan untuk melanjutkan ke stage 2. Oke, sekarang kita mulai dari stage 2, yaitu kota-kota yang masih punya beberapa pilihan rute menuju Bangka Belitung. Di tahap ini kita pakai hasil dari stage 3 sebagai acuan karena jarak dari kota tujuan sudah diketahui. Pertama, untuk kota Liwa ada 3 pilihan rute lanjutan lewat Tanjung Api-Api, lewat Palembang, dan lewat Serang. Setiap jarak kota ditambah dengan jarak lanjutan ke Belitung. Dari hasil perhitungan, jarak yang paling kecil adalah 593,8 km, yaitu lewat Tanjung Api-Api. Selanjutnya, kota Batu Raja. Caranya sama, semua opsi dijumlahkan dengan jarak tahap berikutnya. Hasil paling kecil adalah 444,8 km. Dan lagi-lagi rute terbaiknya lewat Tanjung Api-Api. Selanjutnya, kota Bakauheni. Di sini ada 3 pilihan juga, dan setelah dihitung, jarak paling minimum adalah 631 km, yaitu lewat kota Serang. Nah, setelah stage 2 selesai, kita lanjut ke stage 1. Di tahap ini cuma ada satu kota awal, yaitu Bandar Lampung. Bandar Lampung punya 3 pilihan rute ke kota-kota di stage 2 dan masing-masing jaraknya ditambah dengan hasil sebelumnya. Dari semua perhitungan, jarak paling kecil adalah 720 km. Selanjutnya kita mau hitung penentuan jalur optimal.
Di bagian ini, kita cukup telusuri kembali keputusan yang ditandai dengan bintang. Pertama, stage 1. Dari kota awal yaitu Bandar Lampung, ada 3 pilihan kota tujuan berikutnya. Setelah dijumlahkan dengan hasil tahap sebelumnya, jarak paling kecil adalah 720 km, yaitu dari kota 1 menuju kota 4 yaitu Bakauheni. Lanjut ke stage 2. Karena kita berada di kota 4, kita lihat kembali pilihan terbaik dari kota ini. Hasil perhitungan menunjukkan jarak minimum 631 km, yaitu dari kota 4 menuju kota 7 Serang. Masuk ke stage 3. Dari kota 7 ada beberapa alternatif lanjutan. Setelah dibandingkan, jarak paling kecil adalah 563,5 km, yaitu menuju kota 10 Jakarta. Terakhir, stage 4. Dari kota 10, rute langsung menuju Belitung dengan jarak 477 km tanpa perlu perhitungan tambahan. Jadi, jalur akhir yang diperoleh adalah Bandar Lampung, Bakauheni, Serang, Jakarta, dan Belitung dengan total jarak minimum 720 km. Dengan dynamic programming akan membantu kita pilih jalur yang paling worth it, enggak ribet, dan gak random. Yeay, terima kasih udah bantuin Siva untuk menghitung perjalanannya ke Bangka Belitung. Sekarang Siva udah gak bingung lagi mau pulang lewat mana.